meskipun kami melalui banyak tantangan, meskipun kami banyak melalui halangan dan rintangan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan tangan-Mu selalu terulur bagi setiap orang yang memohon pertolongan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan belajar firman-Mu. Berikan kami roh hikmat, akal budi, untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat melakukan, untuk kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan yang melayani kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberkati di dalam kehidupannya, memberkati dalam rumah tangganya. Tuhan pakai lebih lanjut menjadi alat Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi keadaan saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Kalau pagi ini kita masih kuat, masih kuat? Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Tuhan yang luar biasa itu memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, 3 atau 4 hari yang lalu, ketika saya melihat tayangan di sebuah berita, sangat disayangkan bahwa ada orang-orang yang memasang jebakan, ada orang-orang yang memasang jerat, dan jerat itu mengenai harimau Sumatera yang sudah langka, ya. Dan ternyata bukan satu saja yang kena, tapi 3 harimau yang kena, dan harimau itu mati. Saudara yang dikasih, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 141 ayat 8 dan 9. Kitab Mazmur 141 ayat 8 dan 9. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama dan kemudian kita aminkan. Mazmur 141 ayat 8. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju padamu lah aku berlindung. Jangan campakkan aku, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Daripada Daud ini memohon kepada Tuhan supaya jangan sampai ia terkena jerat, saudara, terkena jebakan. Nah, saudara, perjalanan hidup kita untuk sampai kepada tanah perjanjian, saudara, kemenangan demi kemenangan itu bisa terjadi. Namun satu hal, ingat bahwa ada jebakan, ada jerat
kita dikatakan lebih daripada orang-orang pemenang. Iya, oleh Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Saudara, inilah yang membuat kita bangga punya Allah yang memampukan kita, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, di dalam Mazmur tadi berkata, tetapi kepadamu ya Tuhanku mataku tertuju. Ya, dalam menghadapi perjalanan hidup ini saudara, biarlah mata kita tetap tertuju kepada siapa? Tuhan Yesus. Dikatakan ayat selanjutnya, padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku, lindungi aku, kata pemazmur ini, terhadap jerat yang mereka pasang terhadap aku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan pagi ini, saya tentu terus minta dukungan dari saudara-saudara semua untuk tetap mendoakan saya. Dan saya juga berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, supaya tidak satu pun gugur di tengah perjalanan. Karena ini waktunya sudah amat sangat dekat. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan kita, menjadi pertanyaan saya, mengapa umat Tuhan tidak mengalami seperti apa yang Tuhan rencanakan? Mengapa banyak umat Tuhan yang tidak mengalami apa yang Tuhan rencanakan? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi saya, bagi kita semua. Kenapa kita tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini? Beberapa hari ini Ibu Raka, saudara, buka-buka, saudara, resep-resep ya saudara. Seorang yang mengajarkan untuk membuat sesuatu, khususnya kue, dia tentu belajar dan sudah diuji coba. Dan ketika dia share apa yang ia pelajari, dan ini loh hasilnya, dan kemudian diberikan kepada saya dan saudara, kepada kita semuanya, mereka juga ingin apa yang kita perbuat sama seperti apa yang dia hasilkan. Tetapi seringkali kenapa gagal? Sudah ada banyak hal tentunya. Tetapi satu hal di dalam kehidupan kita, mengapa kita tidak mengalami apa yang Tuhan rencanakan? Mengapa kita tidak mengalami? Seringkali kita menangis, saudara, meneteskan air mata. Mengapa kita tidak mengalami? Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata kita tidak mengalami apa yang Tuhan rencanakan karena kita tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Mengapa kita tidak mengalami seperti apa yang Tuhan harapkan? Mengapa kita tidak mengalami seperti yang Tuhan inginkan? Mengapa kita tidak mengalami seperti apa yang Tuhan tulis dalam kebenaran firman-Nya? Ini merupakan koreksi bagi kita semuanya. Ini koreksi bagi saya. Ini koreksi bagi saudara. Ini koreksi bagi kita semua. Mengapa kita tidak mengalami apa yang Tuhan rencanakan yang terbaik bagi kita? Mari kita lihat mengapa Tuhan. Salah satu penyebab kita tidak mengalami seperti apa yang Tuhan rencanakan, karena kita tidak hidup sesuai dengan rencananya Tuhan.
Katakan bersama, tidak hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. 2, 3. Amin. Kalau kita belajar membuat masakan, membuat kue, kalau kita tidak cocok dengan sang pemberi resep, kita tidak dapat menghasilkan sesuatu seperti yang kita harapkan. Pagi ini menjadi introspeksi diri bagi saya dan saudara. Karena kita tidak hidup sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Tuhan selalu memberikan janji-janjinya. Dan kita percaya bahwa janjinya itu ya dan amin. Namun kenapa kita tidak bisa mencapai seperti apa yang Tuhan kehendaki? Karena kita tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. 1 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Mari. Rasul Paulus berkata begini, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras karena kamu tidak mampu untuk mencerna itu. Terus, ya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih dikatakan apa? Manusia duniawi. Terus, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, susulah yang kuberikan kepadamu. Artinya makanan yang lunak. Kamu gak bisa terima makanan keras karena kamu masih belum dewasa. Bayi yang kecil tidak bisa, saudara, diberi makanan yang keras. Bayi yang kecil, ia membutuhkan susu, ia membutuhkan makanan yang lunak. Saudara, ayat Alkitab ini diberitahukan orang yang masih hidup di dalam dunia, orang yang masih hidup dan tidak dewasa di dalam Tuhan, orang itu mempunyai iri hati. Kalau orang sedang diberkati, hatinya iri. Iri hati. Dan tandanya yang kedua adalah suka berselisih. Suka berselisih. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang cinta damai, karena mereka itu disebut anak-anak Allah. Ini menjadi koreksi bagi kita semuanya. Mari kita koreksi diri kita. Masihkah dalam hidup ini ada iri hati? Masihkah dalam kehidupan ini suka berselisih? Kalau itu terjadi, saudara, kita tidak akan mengalami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua, jadi yang pertama ini tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Tapi yang kedua sebaliknya, tahu hidup berkemenangan tetapi kurang serius, tidak fokus,
Dan ini menyebabkan umat Tuhan menjadi lengah. Dan ini menyebabkan umat Tuhan mudah terjebak dalam situasi dan kondisi sehingga ia mengalami kehilangan arah tujuan dalam kehidupannya. Saudara, ketika saya renungkan hidup ini, kita ini sedang berjalan menuju kekekalan. Ya. Menuju kekekalan. Hidup ini, mari kita mulai garap kehidupan. Kita memiliki kehidupan berkemenangan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara fokus. Dalam surat Roma 12 ayat yang kedua, surat Roma 12 ayat yang kedua, mari. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara supaya jangan kita menjadi apa? Serupa. Serupa itu apa? Sama. Enggak ada bedanya dengan orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Enggak ada bedanya. Bicaranya, pola pikirnya, tindakan tingkah lakunya, enggak ada bedanya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terus tetapi firman Tuhan berkata apa? Berubahlah. Kata-kata berubah itu diambil dalam satu bahasa Alkitab, ditulis dengan sebuah kata metamorpo. Ketika kita belajar di sekolah, kita diingatkan kembali satu kata ini dengan kata metamorfosa. Metamorfosa adalah sebuah perubahan. Kita ketika sekolah dulu diajar sebuah perubahan. Yang pertama dari telur. Telur apa? Halo? Dari ulat menjadi kupu-kupu. Telur apa? Telurnya apa ini? Telurnya ulat atau telurnya kupu-kupu? Ya, banyak kali kan kita ngomong doke uler. Padahal telurnya apa? Kupu-kupu. Ketika menjadi ulat, saudara, dia akan merusak. Dia akan mau makan daun. Saudara, di sebelah samping rumah itu ada pohon jeruk, saudara, yang tumbuh. Dalam waktu sekejap daunnya habis. Loh, kok bisa habis dalam waktu sekejap? Ternyata setelah kami teliti dari dahan-dahan itu, saya melihat suatu saat ulat ini akan berdiam dan menjadi kepompong. Dia tidak makan, tidak minum. Dia tetap ada di dalam kepompong sampai suatu waktu nanti dia akan keluar dari kepompong dan menjadi seekor kupu-kupu. Makannya beda enggak? Kupu-kupu makannya apa? Sari-sari madu, betul enggak? Sudah tidak sama lagi. Tuhan mau ingatkan saya, Tuhan mau ingatkan kita semuanya pagi ini, supaya kita hidup berkemenangan, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ada sebuah perubahan, pembaharuan budi, sehingga kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan.
Orang yang di dalam Tuhan, orang yang penuh dengan pengurapan Roh Kudus, dia akan mengerti apa yang harus dia lakukan. Karena setiap waktu, setiap saat, apa yang kita kerjakan itu sebuah pilihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, mau dalam kehidupan kita semua, ada sebuah perubahan. Hidup menjadi berkat. Amin. Ketika kita diberkati, hidup kita menjadi berkat. Ada metamorfosis di dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin diperbaharui dari hari ke hari. Tuhan mau dalam kehidupan kita semakin hari semakin cemerlang di dalam Tuhan. Amin. Ayat ini berkata, jangan menjadi serupa, berubahlah, supaya kita dapat membedakan itu mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Seringkali kita dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, kita terjebak dalam kehidupan yang jahat. Mari kita tinggalkan, mari kita buang. Saudara, untuk kita kembali melangkah hidup di dalam kebenaran. Amin. Nah, tadi malam sempat saudara ketika tante cetak ini warta gereja, saudara. Tolong ini mah dicetakkan, di fotokopi begitu. Ya, setelah difotokopi dikasihkan saya, saudara. Loh, istri saya berkata, loh, kenapa loh? Ternyata fotokopinya terbalik, saudara. Jadi yang satu menghadap ke atas begini, yang satu menghadap ke bawah. Ketika kita tahu seperti itu, ketika kita tahu mencetak seperti itu, apakah itu diteruskan? Enggak. Harus berhenti, harus dirubah, harus diperbaharui. Mungkin dalam perjalanan hidup kita belum berpengalaman, saudara. Kita bisa terbolak-balik, ya, di dalam menerapkan kehidupan, dalam menerapkan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan pagi ini memberitahukan kepada saya dan saudara, supaya kita ada perubahan. Katakan bersama-sama, perubahan. 2, 3. Katakan kiri kanan saudara, perubahan. Ayo katakan kiri kanan saudara, perubahan. Amin. Karena kita ini tujuannya sama, kerajaan sorga. Sama. Itu sebabnya saudara, biar kita saling menasihati. Sudah, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahu saya. Mungkin saya salah ucap, mungkin salah bertindak. Bicara langsung, karena kita sama tujuannya. Saudara, kita melihat di ayat selanjutnya, hati-hati terhadap jebakan. Karena setiap jebakan itu kita tidak pernah tahu. Tapi kita harus tetap waspada. Ada banyak jebakan-jebakan yang dipasang oleh kuasa kegelapan, oleh orang-orang jahat, supaya kita jatuh, supaya kita tidak sabar, supaya kita marah, supaya kita dendam, supaya kita iri hati, sehingga itu menjadi sebuah beban dalam hidup kita. Dan perjalanan hidup kita bukan bertambah ringan, tapi jadi bertambah berat. Saudara, kacamata ini ringan. Saya belum pernah timbang, tapi ringan. Tapi kalau kacamata ini saya angkat terus menerus, saya pegang terus menerus, paling tidak 1 jam, apa yang terjadi? Tangan kita lelah.
Itu sebabnya saya sadar. Saya tidak mau membawa sesuatu hal yang membuat saya lelah karena kebodohan saya. Saya mau tinggalkan. Saya mau buang apa yang tidak berguna bagi saya. Yang pertama, saudara, hati-hati. Hati-hati. Seseorang mengejar Tuhan hanya sekedar mendapat berkat. Ini jebakan, saudara. Ini jebakan. Hati-hati ketika kita mengiring Tuhan, yang kita pikirkan hanya berkat, berkat, berkat. Ya, saya dulu seperti ini. Yang saya pikir hanya apa? Berkat. Situasi dan kondisi merubah segalanya. Saudara, tetapi mari kita lebih dalam lagi. Bahwa berkat itu hanyalah sebuah bonus dari kehidupan seseorang yang mencari kerajaan Allah dan amin. Yang Tuhan mau, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bonusnya kalau orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bonusnya apa? Tadi sudah dibaca oleh Mbak Novi, bonusnya apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Orang yang mencari berkat, dia pasti mendapatkan berkat. Tapi orang yang mencari Tuhan di atas segala-galanya, ia dapatkan Tuhan sang pemberi berkat. Bahkan ia juga dapatkan berkat-berkat yang diberikannya kepada kita. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata di dalam kitab Amsal, ya, berkat Tuhanlah, berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Jadi sekarang kita sudah tahu apa yang diutamakan, siapa yang diutamakan, berkatnya atau Tuhannya. Jelas ayat ini memberitahukan kepada kita, cari Tuhan dulu, maka berkatnya akan diturunkan dalam kehidupan kita. Amin. Banyak orang terjebak di sini, cari berkatnya, dapat berkat, tapi dia tidak dapatkan Tuhan. Tapi kalau saudara mencari Tuhan, Tuhan akan atur dalam kehidupan kita semuanya. Yang ketiga, saudara, hati-hati dengan jebakan. Yang pertama, mengejar berkatnya. Yang kedua, merasa cukup nyaman sehingga tidak ada usaha lagi untuk mengetahui, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amsal 16 ayat yang keempat. Amsal 16 ayat yang keempat. Mari. Ya.
Terus, amin. Tuhan itu membuat segala sesuatu untuk tujuan. Saudara, saya dan saudara, kita semua ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita semuanya. Pasti Tuhan punya tujuan. Jelas yang pertama, Tuhan menciptakan kita supaya kita mempermuliakan nama Dia di atas segala-galanya. Amin. Saya dan saudara punya tujuan. Tuhan ciptakan kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kita tidak boleh merasa diri paling hebat, ya, paling mampu, paling bisa. Enggak. Kita semua ini adalah teamwork, kerjasama. Tuhan ingatkan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Ada tubuh yang paling hebat? Enggak, saudara. Kita semua saling topang. Organ-organ tubuh ini saling topang satu dengan yang lain. Saudara, dulu saya tidak ngerti fungsinya yang namanya jempol kaki. Nggak ngerti, saudara. Saudara punya jempol kaki, untuk apa sih? Gede dewi, betul ya? Besar sendiri. Kadang-kadang kita nyoba sepatu, wah, ini jempolku sing paling gede, rasa-rasanya, saudara. Ini jempol yang paling gede marai. Iki aku seneng sepatu iki, ning ora cukup sebab jempolnya gede. Ketika saya mengalami, saudara, operasi kaki beberapa waktu yang lalu, itu sempat tulang jempol kaki itu diambil. Dan ketika diambil, sekarang keseimbangan saya sudah tidak seperti dulu kala. Jadi apapun yang Tuhan berikan kepada kita sebagai organ-organ tubuh ini, semuanya sudah Tuhan atur sedemikian. Kita saling memperlengkapi. Amin. Tidak ada yang hebat. Sudah, saya pun juga begitu. Nggak ada yang hebat. Saya berdiri di sini pun juga saudara mendoakan saya. Ada orang-orang bisa mendoakan saya. Kalau kita sampai saat ini kuat, oh ada orang-orang yang mendoakan kita. Amin. Saya merasa ada orang-orang yang berdoa untuk saya sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jebakan-jebakan ini bisa meruntuhkan kita. Itu sebabnya satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, seperti ayat Alkitab di dalam pembacaan yang pertama tadi dikatakan, saudara, supaya mata kita tertuju kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Saya berkata apapun yang terjadi, mungkin melalui situasi dan kondisi yang kurang baik, melalui situasi dan kondisi dimaki-maki, melalui situasi dan kondisi difitnah, melalui, oh Tuhan, banyak masalah. Tapi satu hal saya percaya, bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup saya tanpa seizin Tuhan. Dan semuanya itu membuat kita koreksi diri bahwa kita ini penuh dengan keterbatasan. Dan keterbatasan saya diperlengkapi dengan saudara. Ya, saya sekarang nggak bisa panjat-panjat tangga, saudara. Ketika lampu kamar mati, saudara, dulu ngambil tangga langsung naik, sekarang udah nggak bisa lagi.
Saya minta tolong Mas Daniel, saya minta tolong Mas Bobi untuk bisa membantu menggantikan lampu. Sekarang kami menyadari banyak kekurangan, dan kekurangan-kekurangan kami diperlengkapi oleh saudara, dan kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang, saudara, ketika mengalami tantangan ini, ketika terjebak dalam tantangan itu, saudara, banyak orang yang tidak sadar. Ya, kita masuk dalam jebakannya, dan kita dibawa, digiring. Kita melihat ada banyak krisis yang terjadi, krisis kebenaran. Ya, tahu kebenaran namun tidak melakukannya, ini merupakan sebuah krisis kebenaran. Ya, di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17, mari. Yesaya 32 ayat 17. Terus, amin. Kita rindu ketenangan dan ketentraman itu dalam kehidupan kita. Kita rindu ketentraman dan ketenangan itu terjadi dalam usaha pekerjaan kita. Kerinduan untuk menyelesaikan kehidupan ini, cepat atau lambat kita akan berpulang, saudara. Itu sebabnya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saudara, yang terakhir, biarlah kita minta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan untuk menuntun kehidupan kita.